Kerjasama Yahudi dan Kristen memulihkan korban 7 Oktober. So this is the end of the second week of an unbelievable project that the Genesis 123 Foundation has been really privileged to participate in. We've got dozens of evacuees from the Gaza border area community that was no longer safe. We've been working with other partners, Cry for Zion, Christian Friends of Israel, of course the Isaiah Projects, and others who we've been putting them up in this hotel. But then I went next door to my friend Jeffrey Mark, who has an interior design and architecture firm right next door to the hotel. Jonathan and I made Aliyah together 19 years ago with our families. We didn't know each other. We actually met on the plane. Boy, were we foreigners when we got here, and what Jonathan does with Genesis is also like, it's incredible. We needed something to do and something to help and something to be part of. Jonathan was with me and came here for lunch. We were talking and I asked Jonathan what we could do. We were just yearning for something and somehow that I could help and somehow that I can get my whole team here to be involved. And then he told me about everybody that's at the Eldon Hotel, and next thing you know, here we are and having a whole big party behind me. Put his whole team on, jumped into action right away. They set programs up beginning that week, dinner every night, activities for kids, that's continued every single night this week, which has been unbelievable. Tonight we're concluding the second week by doing a beautiful barbecue for them, along with the workshop where the kids are making floral arrangements to go into Shabbat, to begin Shabbat in a beautiful way. And what they don't know again yet is we're continuing again next week. They are getting so much encouragement. They are getting so much ability to breathe. These simple things like kids being outdoors. If you're in a community that's 15 seconds notice anytime rockets have been fired, and there have been thousands, the kids weren't able to leave their houses. So today, for the last 2 weeks, they've been running the streets of Jerusalem literally freely. The parents can be outside. Activities every single night for the kids is also a respite for the parents. The parents can take a breath and know for a brief period of time that their kids are covered, their kids are happy. I can't even imagine what I would do if I were his parents. These people are like the heroes. These people are the special people. We're just here on King David Street in Jerusalem. These are the heroes. And they keep thanking us, and I keep telling them, like, you don't have to thank us. We're the ones to thank you. You're the ones on the front line, not us. As parents, that's the most important thing that we want our kids to be happy and safe. And if you're living 6 miles from the Gaza border and you can't protect them, at least they feel comfortable, the kids and the parents, knowing that we are providing that for them here. To be honest with you, like, this even brought a smile on our own faces because it gave us a meaning and a purpose during the war. We all have kids in the army, we all have family in the army and friends, and we're so worried about what could happen. So this was just like a little bit of a break for everybody. What's so nice is that this is a partnership with Jews and Christians all over the world. I'm sending out updates on a regular basis, mostly to Christian friends, telling them thank you. Churches are taking offerings, thousands of dollars, tens of thousands of dollars, and we're getting individual donations for as little as $1. And every single donation makes a huge impact. That gives us the ability to do this and the other projects that we're doing through our Israel Emergency Campaign. But what's also so beautiful is that most of these people, they live in a rural area. We're not talking about people who have any interaction or have any reason to have any meaningful relationship with Christians anywhere. I think that for most of them, coming here to Jerusalem is the first time they've actually met Christians. And they are so overwhelmed at the love that's coming from Christians all over the world. It makes me emotional just thinking about it, because I get to be the Orthodox Jewish partner bringing all of this together. Saudara, kasih Tuhan melenyapkan ketakutan. Semoga anak-anak ini dipulihkan hidupnya karena sepotong kasih dari kemitraan orang Kristen dan Yahudi di seluruh dunia.
Kami juga berdoa bagi anak-anak yang masih disandra Hamas, agar mereka diberi sukacita di masa tergelap dalam hidup mereka. Haleluya, haleluya, haleluya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pagi. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu di Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Avraham Effendi Usman. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Tentu luar biasa. Nah, saudaraku para pencinta Injil Habagat, pertama sekali saya mengucapkan selamat hari Minggu, selamat beribadah. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Saudaraku, itu tadi cuplikan video di awal yang sama-sama sudah kita lihat, sudah kita perhatikan, sudah kita tonton, dan itu adalah kerjasama Yahudi dan Kristen di seluruh dunia untuk memulihkan korban pada tanggal 7 Oktober 2023. Kalau kita perhatikan Bapak Ibu, kita adalah salah satu kepercayaan, salah satu keyakinan, atau bisa juga kita katakanlah kita adalah salah satu agama yang tidak mengutuk siapapun, baik itu Palestina, lebih-lebih lagi Israel. Kalau Israel sudah jelas, Alkitab mengingatkan kita, mengajarin kita supaya kita jangan mengutuk Israel. Bahkan Alkitab bukan saja mengajarkan kepada kita, memberitahukan kepada dunia, siapa yang mengutuk dia akan dikutuk, dan siapa yang memberkati maka dia akan diberkati. Dan kita melihat, dibuktikan bagaimana firman Tuhan ya dan amin. Negara-negara yang mengutuk Israel, bagaimana hidup mereka, rakyatnya bagaimana, keadaan negara tersebut bagaimana, selalu hidup dalam huru-hara, hidup dalam pertikaian, dan hidup dalam konflik. Iran, Libanon, Yaman, semua Bapak Ibu hidup dalam keadaan konflik terus. Kita juga melihat negara-negara yang tidak mengutuk Israel, justru mereka memberkati Israel. Hidup mereka sangat makmur, jauh daripada hiruk pikuk, jauh daripada konflik. Dan kalau kita melihat itu, masyarakat hidupnya sangat tenang, sangat damai, tanpa ada bentrok satu sama yang lain. Kalau terjadi perselisihan, itu hal yang sangat wajar, hal yang sangat biasa. Tetapi tidak hidup dalam keadaan konflik dan tidak hidup dalam keadaan perang-perangan. Nah, ini tidak, saudaraku. Kita juga tidak mengutuk Palestina. Justru kita berdiri di tengah-tengah, berdoa kepada Tuhan supaya kedamaian segera terjadi, segera terwujud. Kedamaian segera terwujud. Kita tidak mengutuk Palestina. Kita berdoa supaya rakyat Palestina merasakan damai sejahtera, merasakan sukacita, dan hidup mereka tidak selalu dalam konflik. Dan kalau kita melihat hari-hari ini Bapak Ibu, di media sosial sudah beredar informasi kepada kita semuanya, di mana Gaza itu, seluruh kota Gaza, jalur Gaza itu sudah dikuasai oleh tentara Israel, sudah dikuasai oleh Israel. Artinya Bapak Ibu, hidup mereka pasti dalam keadaan aman, pasti dalam keadaan damai. Tidak akan lagi ada suara tembakan-tembakan senjata, karena Hamas sudah tidak ada lagi berada di tempat itu. Ya, Hamas sudah tidak berada lagi di tempat tersebut. Mereka sudah lari dan tidak tahu di mana rimbanya. Ya, mereka hadir bersama dengan warga, dan mereka berbaur bersama dengan masyarakat, dan mereka sembunyi di balik masyarakat. Begitu masyarakat sudah pergi hijrah, eksodus ke tempat lebih aman, mereka pasti pergi untuk menyelamatkan diri juga Bapak Ibu. Nah, maka saat ini jalur Gaza sudah dikuasai oleh Israel dan tentunya sudah aman. Dan hal ini Bapak Ibu juga kita melihat dari tahun ke tahun, ya. Dari tahun ke tahun kita melihat, begitu Israel sudah menguasai Gaza, langsung aman. Nah, terus tahun berikutnya terjadi lagi peperangan. Hamas datang lagi, menyerang lagi Israel. Dibalas. Setelah dibalas membabi buta, Hamas pergi meninggalkan kota Gaza. Kota Gaza dibangun lagi. Rakyat hidup makmur, rakyat hidup dalam ketenangan, rakyat hidup dalam kedamaian, dan Hamas mulai datang lagi, kembali menyerang Israel. Jadi yang membuat kacau ini semua, ya, kelompok ini Bapak Ibu, ya, yang membuat ini kacau semua, kelompok ini, kelompok Hamas. Kelompok Hamas yang membuat kekacauan ini semuanya.
Nah, sebagaimana saya katakan tadi bahwa kita tidak mengutuk Israel, karena itu firman Tuhan mengajarkan kepada kita siapa yang mengutuk maka dia akan dikutuk, siapa yang memberkati maka dia akan diberkati. Kita juga tidak mengutuk Palestina, karena Palestina dalam hal ini adalah mereka jadi korban, ya, mereka jadi korban. Ya, tentunya ya kita berharap supaya Hamas tidak lagi mengganggu ketenangan rakyat Palestina. Maka Presiden Palestina berkata, serangan Hamas yang dilakukan pada tanggal 7 Oktober kemarin tidak mewakili rakyat Palestina. Serangan yang dilakukan oleh Hamas tidak mewakili rakyat Palestina. Bapak Ibu, saya ingin membacakan beberapa firman Tuhan kepada kita semuanya, di mana Alkitab mengajarkan kepada kita dalam Injil Matius 22 ayat 37 sampai dengan ayat ke-40. Saya akan membacakan. Jawab Yeshua HaMasiah kepadanya, kasihilah Yahweh Tuhanmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Bapak Ibu, ini semua orang bisa lakukan. Ya, mengasihi Tuhan, semua orang mengaku mengasihi Tuhan. Ya, mengasihi sesama, semua orang mengaku mengasihi sesama. Tetapi Alkitab juga mengajarkan kepada kita, kamu akan dikenal dari buahnya. Orang itu benar-benar mengasihi Tuhan, kita bisa melihat apakah orang tersebut mengasihi sesamanya atau tidak. Ya, apakah orang tersebut mengasihi sesamanya atau tidak. Tetapi orang-orang dunia, Bapak Ibu, mengasihi apabila dia dikasihi. Engkau sayang, maka aku sayang kepadamu. Engkau mengasihi aku, maka aku mengasihi kamu. Engkau peduli kepada aku, maka aku peduli kepada kamu. Tetapi kalau engkau jahat sama aku 10 kali lebih jahat daripada kamu. Ini adalah orang-orang dunia, bukan kita, Bapak Ibu. Ya, bukan kita orang percaya. Kita orang percaya tidak seperti itu, saudara. Memang agak sulit kita untuk melakukan, tetapi inilah yang diajarkan kepada kita. Makanya ketika kita mendengar bahwa ada orang Yahudi yang meludahi kita, kita biasa-biasa saja, Bapak Ibu. Kenapa? Memang dari dulu ke dulu mereka benci kepada kekristenan. Makanya pada zaman dulu kita melihat dalam Alkitab bagaimana orang Yahudi menghina orang Yahudi yang sudah percaya kepada Yesus. Bukan saja mereka menghina, mereka malah menganiaya orang Yahudi yang masuk Kristen. Itu sudah dari dulu. Dari dulu. Nah, orang Yahudi tidak senang kepada orang Yahudi yang percaya kepada Yesus. Itu dianggap pengkhianat oleh orang Yahudi. Sampai-sampai Rasul Paulus sebelum bertobat menerima Adonai Yeshua HaMasiah sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia mendapatkan mandat. Dia datang kepada penguasa, dia minta surat supaya dia diberikan kuasa untuk membunuh, membinasakan atau menganiaya orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Tetapi di pertengahan jalan, Rasul Paulus ditangkap oleh Tuhan. Begitu dia ditangkap, dia berubah, saudaraku. Yang dulunya dia benci, ada sifat kebencian, ada sifat iri hati, ada sifat dengki terhadap orang Yahudi yang percaya kepada Yesus, atau terhadap orang-orang yang percaya kepada Yesus. Ada sifat sombong karena Rasul Paulus adalah memiliki kedudukan yang sangat tinggi di kalangan orang Yahudi. Dia bukan orang sembarangan orang, dia bukan orang bodoh, dia bukan orang tidak bisa membaca dan dia tidak bisa menulis, dia bukan orang buta huruf, dia bukan orang miskin, orang yang sangat kaya. Dia punya kedudukan yang sangat tinggi di kalangan orang Yahudi. Ya, tetapi begitu dia ditangkap oleh Tuhan menjadi orang percaya, dia diubahkan, Bapak Ibu. Hidupnya benar-benar diubahkan. Dulu dia menganiaya, sekarang dia dianiaya. Dulu dia mengejar-ngejar orang percaya, sekarang dia dikejar-kejar. Ya, dulu dia ingin membinasakan orang percaya, sekarang dia dibinasakan, Bapak Ibu, oleh orang-orang yang belum percaya. Jadi kehidupan kita orang Kristen, kepercayaan kita, iman kita bertolak belakang dengan iman-iman yang dipercayai oleh kebanyakan orang, saudaraku. Sebagaimana saya katakan tadi, mengasihi, semua orang bisa mengasihi.
Ya, kalau kamu mengasihi aku mengasihi kamu. Kamu sayang sama aku sayang sama kamu. Kalau kamu peduli sama aku jauh lebih peduli kepada kamu. Tetapi kalau kamu membuat jahat kepadaku, kamu lakukan kejahatan kepadaku, aku lebih jahat daripada kamu. Ini sering sekali kita dengar. Tapi tidak dengan ajaran Yesus. Begitu Yesus hadir, dia mengajarkan kita lebih hebat daripada apa yang sudah kita dengar, Bapak Ibu, apa yang sudah kita bacakan. Nah, kembali lagi Bapak Ibu, ada banyak sekali orang berkata hari-hari ini, tuh orang Kristen diludahin oleh orang Yahudi. Itu dari dulu ke dulu. Ya, dari dulu ke dulu orang Kristen tidak disenangi oleh orang Yahudi. Sebagaimana yang sudah saya ceritakan. Tetapi hari-hari ini kita sangat bersyukur. Orang Yahudi sudah banyak sekali di antara mereka yang sudah percaya kepada Adonai Yeshua HaMashiach. Sudah sangat banyak sekali, ya. Sudah sangat banyak sekali orang Yahudi yang sudah percaya kepada Adonai Yeshua HaMashiach. Dinamakan dengan Mesianik. Ya, mereka dinamakan dengan Mesianik, orang Yahudi yang sudah percaya kepada Yesus Kristus. Sudah sangat banyak. Dan nantinya Bapak Ibu, mereka akan bertobat. Nah, setelah itu Bapak Ibu, Yesus maju. Dia jauh maju ke depan, lalu dia berkata kepada semua orang yang hadir pada waktu itu dan kepada kita semuanya hari-hari ini. Tertulis dalam Injil Matius 5 ayat 44 dan ayat 48. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Elohim pun berbuat demikian? Karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Kalau kita mengasihi orang yang mengasihi kita, tidak ada bedanya kita dengan orang yang tidak mengenal Tuhan. Mereka pun bisa melakukan hal yang sama. Tetapi Yesus maju, dia berkata, mengingatkan kepada kita, mengajarkan kita jauh daripada itu Bapak Ibu. Nilai-nilai sosial yang diajarkan oleh Yesus. Kasihilah musuhmu, doakan mereka yang menganiaya kamu. Ada banyak sekali nanti kamu akan dihina, akan dicaci maki, kamu akan diolok-olok. Kamu harus mengasihi mereka. Jangan balas kejahatan dengan kejahatan, tetapi balaslah segala kejahatan dengan kebaikan. Ini ajaran Bapak Ibu. Ya, ajaran yang luar biasa, yang sangat sulit kita hidupkan dalam kehidupan kita bermasyarakat, tetapi itu tertulis dalam Alkitab dan kita harus bisa hidupkan. Kita sulit atau tidak sulit, sulit atau mudah, mudah atau sulit, itu harus kita hidupkan karena itu adalah perintah Tuhan. Ya, itulah perintah Tuhan. Baik saudara dikasihi Tuhan, para pencinta Ajal Habagat, kiranya video ini benar-benar bisa menguatkan iman percaya kita dan kita semakin hari semakin sungguh-sungguh untuk berdoa supaya Shalom Elohim menyertai bangsa Israel, damai sejahtera dan sukacita Tuhan turun di Yerusalem dan rakyat Palestina merasakan damai, merasakan sukacita, dan mereka bisa beraktivitas sebagaimana biasanya. Dan kita berdoa supaya peperangan ini segera berakhir. Terima kasih. Shalom alaikum bishim HaMashiach. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Yahweh bishim Adonai Yeshua HaMashiach. Uruh Kudus memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Salam murtadin. Terima kasih.